Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang farmakoterapi atau pengobatan pada infeksi saluran kemih. Nah, sebelum kita masuk tentang farmakoterapi pada infeksi saluran kemih, saya akan menjelaskan nanti di akhir video beberapa hal tentang obat-obat yang direkomendasikan untuk infeksi saluran kemih bagian atas atau infeksi saluran kemih pada bagian bawah. Oke, nah saluran kemih terdiri dari ada bagian kidney atau ginjal, kemudian ada bagian ureter, saluran yang menghubungkan antara ginjal dengan bladder, kemudian di bagian bawah ada bladder atau pundi-pundi urin ya. Kemudian setelah di bladder ada bagian disebut dengan uretra, ya uretra. Oke. Secara umum sama untuk saluran kemih baik laki-laki dengan perempuan, yang membedakan hanya pada bagian uretra ya, di mana uretra pada bagian wanita lebih pendek dibandingkan uretra pada bagian pria. Pada wanita diperkirakan sekitar 4 cm panjang uretranya, sedangkan pada laki-laki sekitar 25 cm untuk panjang uretranya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan infeksi pada bagian saluran kemih atau urinari ya? Nah, infeksi pada bagian ini adalah penyakit yang terjadi akibat infeksi pada bagian saluran kemih tadi. Bisa pada bagian ginjal, bisa pada bagian uretra, bisa pada bagian kandung kemih, dan bisa pada bagian uretra atau ureter ya. Bisa pada bagian ginjal, bisa pada bagian ureter, bisa pada bagian kandung kemih atau bladder, bisa juga pada bagian uretra. Nah, ini adalah infeksi pada bagian saluran kemih laki-laki dan perempuan. Nah, di mana di sini kalau kita lihat di sini adalah bagian yang disebut dengan bladder, ya bladder. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di bladder ini, pada bagian bladder ini banyak hal yang menyebabkan infeksi pada bagian saluran genital ini ya. Nah, pada wanita misalnya, wanita lebih dominan terkena infeksi saluran kemih dibandingkan dengan laki-laki ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini merupakan anatomi saluran kemih pada perempuan, di mana ada ginjal, ureter, dan bladder ini sama persis, namun yang membedakan tadi adalah panjang dari uretranya, ya panjang dari uretranya. Nah ini, yang biasa menyebabkan infeksi adalah karena pengaruh dari bladder ini yang terisi oleh cairan urin yang tertahan. Nah, kenapa cairan urin yang tertahan di sini mengakibatkan infeksi? Nah, pertama karena pengaruh dari urin itu sebenarnya yang mengandung beberapa macam bakteri. Nah, ketika seseorang menahan urin ya lebih dari setengah jam dan atau di atas setengah jam, nah ini akan mengakibatkan volume dari bladder ini akan terisi penuh ya. Nah, ketika terisi penuh, infeksi dari bakteri ini akan lebih rentan untuk menginfeksi dinding-dinding bladder ini. Yang kedua, karena pengaruh dari karena penuh bladder ini oleh cairan urin yang ditahan, maka akan mengakibatkan otot di sekitar
bladder ini, dinding-dinding bladder ini akan mengalami kram. Nah, jika terjadi kram, maka akan umumnya terjadi inflamasi. Nah, ketika terjadi inflamasi, maka akan mudah terjadinya infeksi. Ya, oke. Nah, misalnya ini, kalau kita lihat di sini ada sel darah putih, kemudian ada bagian bakteri. Kalau kita ambil urin yang terinfeksi, kalau kita lihat dengan menggunakan alat pembesar, ya. Nah, kita lihat di sini bladder infeksi ini terutama pada wanita. Nah, wanita lebih rentan mengalami infeksi tadi, infeksi saluran kemih. Ini karena salah satunya akibat dari pengaruh bawaan dari wanita, di mana misalnya ada penyakit tertentu seperti keputihan, kemudian waktu mengganti pembalut, ya. Nah, ini juga mempengaruhi ketika seseorang yang berlama-lama menggunakan pembalut misalnya untuk cairan yang terdapat di pembalut itu sedikit, walaupun sedikit dia harus diganti. Nah, karena darah yang terdapat pada bagian pembalut itu mengandung kontaminan, terutama bakteri-bakteri. Nah, jadi harus sering mengganti pembalut. Nah, ini juga mengakibatkan kenapa wanita lebih rentan terkena infeksi saluran kemih ini. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ketika mencuci pada area genital ini harus dengan posisi yang tepat sehingga tidak menginfeksi, atau yang bakteri pada bagian belakang, pada bagian anus tidak menginfeksi atau menyebar ke bagian labia atau mulut rahim. Nah, hal ini juga mengakibatkan wanita itu lebih rentan terinfeksi saluran pada bagian saluran kemih. Nah, insiden ini juga akan meningkat ketika seseorang wanita itu pada kondisi hamil. Nah, kenapa pada wanita yang kondisi hamil ini rentan mengalami infeksi ini? Biasanya pada bulan ke-3, 4, dan 5 itu sering mengalami gangguan seperti ini, infeksi saluran kemih ini. Nah, kenapa hal ini terjadi? Ini karena pengaruh dari perubahan hormon, di mana perubahan hormon juga akan mempengaruhi pH urin. pH urin yang berubah akan mengakibatkan pertumbuhan bakteri yang lebih cepat. Nah, termasuk mikroorganisme lain selain bakteri. Nah, selain itu pada wanita hamil biasanya imunitas akan menurun. Nah, ketika imunitas menurun akan mengakibatkan bakteri lebih mudah untuk tumbuh, ya. Nah, prevalensi penyakit ISK ini juga akan meningkat sesuai dengan peningkatan usia. Kemudian keadaan sosial ekonomi, kemudian aktivitas seksual, kemudian multiparitas dan kualitas PNC. Nah, klasifikasi ISK, ya. Nah, kalau kita lihat dari klasifikasi ISK ini ada berdasarkan lokasinya, di mana ISK pada bagian bawah terdiri dari sistitis, inflamasi kandung kemih, kemudian uretritis, inflamasi pada bagian uretra. Nah, pada bagian bawah, infeksi saluran kemih bagian atas, ya, itu ada pielonefritis, ya. Ini terdiri dari seperti radang ginjal, komplikasi sistitis. Nah, kemudian infeksi bagian atas lagi seperti prostatitis, yaitu radang kelenjar prostat. Nah,
Kenapa dibagi seperti ini? Karena sebenarnya untuk saluran kemih itu terdiri dari saluran kemih bagian atas dan bagian bawah, di mana saluran kemih bagian atas itu berada di ginjal hingga ureter proksimal, dan saluran kemih bagian bawah terdiri dari ureter distal, kandung kemih, dan uretra. Nah, jadi pada klasifikasi ini berdasarkan posisi atau lokasi dari tempat infeksinya. Nah, jenis ISK itu ada tadi sistitis ya. Nah, ini merupakan inflamasi pada kandung kemih. Nah, disebabkan penyebaran infeksi dari uretra. Nah, kebanyakan ISK itu berdasarkan penyebaran infeksi berasal dari uretra, ya. Nah, terjadi karena aliran balik urin dari uretra ke dalam kandung kemih, kemudian kontaminasi fekal, pemakaian kateter ataupun sistoskop. Nah, jadi ketika menggunakan kateter yang tidak steril, atau pada saat pemasangan yang tidak steril, atau pada saat pemasangan yang sulit, akhirnya menyebabkan inflamasi atau lecet pada bagian saluran kemih. Ini akan mengakibatkan pertumbuhan bakteri lebih cepat. Nah, kemudian uretritis. Nah, ini merupakan iritasi dan pembengkakan uretra. Nah, bisa disebabkan oleh E. coli, chlamydia, atau jenis fungi tertentu, kemudian bisa diakibatkan oleh virus herpes. Nah, jadi yang mempengaruhi ISK itu bukan hanya bakteri, tetapi juga mikroorganisme lain seperti fungi dan virus. Nah, kemudian yang ketiga adalah piloenofritis. Nah, terjadi akibat infeksi kandung kemih ascendens. Nah, kemudian infeksi hematogen. Nah, infeksi ini dapat terjadi di satu atau di kedua bagian ginjal. Nah, gejala infeksi saluran kemih. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dari gambar ini kemungkinan tempat posisi di mana munculnya rasa sakit. Nah, gejala yang sering muncul adalah nyeri pada saat buang air kecil. Nah, kemudian rasa selalu ingin buang air kecil dan tidak bisa ditahan. Biasanya untuk 5 menit setelah buang air kecil, dia akan cenderung untuk ingin buang air kecil kembali. Kemudian rasa tidak nyaman dan nyeri pada perut bagian bawah. Nah, ini merupakan gambaran yang paling sering muncul pada infeksi saluran kemih. Kemudian seperti ada tekanan pada bagian panggul. Nah, ini tadi ya, seperti gambar ini kita lihat bahwa rasa nyeri atau tekanan dan sebagainya muncul pada bagian-bagian ini, termasuk pada bagian panggul. Kemudian bau urin yang sangat menyengat, ya, ini karena pengaruh dari mikroba yang ikut bersama dengan urin, kemudian pembusukan yang terlalu aktif akibat dari jumlah bakteri yang terlalu dominan pada bagian urin. Kemudian warna urin yang pekat, keruh, dan bahkan bercampur dengan darah pada inflamasi yang sudah tingkat parah atau infeksi saluran kemih pada tingkat yang lebih parah lagi. Kemudian badan terasa lelah, ya, badan terasa lelah. Nah, kemudian urin yang sepenuhnya tidak keluar. Nah, terasa seperti ingin kembali buang air kecil dan seterusnya. Nah, faktor risiko yang terutama adalah perempuan. Tadi sudah dijelaskan kenapa perempuan ini lebih dominan terinfeksi saluran kemih dibandingkan dengan laki-laki, ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya ada faktor risiko yang lain seperti masa menopause, ya. Nah, biasanya hal ini diakibatkan oleh kekeringan pada vulva
dan derajat keasaman yang tidak seperti pada waktu sebelum menopause. Nah, hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Ya, seperti keasaman pada saluran kemih, terutama pada bagian mulut rahim, ini akan mempengaruhi pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme. Kemudian seksual intercourse, ya, termasuk di sini terkait dengan seksualitas, misalnya salah satunya adalah dicontohkan misalnya bergonta-ganti pasangan, ya, atau cara seksual yang tidak baik, ya. Kemudian penggunaan kateter, ya, terutama pemasangan kateter yang mengakibatkan inflamasi atau lecet pada bagian saluran kemih. Kemudian penderita batu ginjal. Penderita batu ginjal merupakan salah satu faktor risiko terjadinya infeksi saluran kemih ini. Nah, kenapa demikian? Karena pada penderita batu ginjal biasanya untuk batu ginjal yang keluar dari ginjal melewati saluran kemih, nah ini biasanya akan melukai dinding-dinding saluran kemih yang mengakibatkan infeksi yang serius, ya, pada bagian saluran kemih tadi. Nah, selain itu, karena penderita ginjal biasanya mengeluarkan banyak protein pada bagian urin, nah ini juga akan mengakibatkan pertumbuhan bakteri yang cepat. Oke. Nah, patofisiologi pada wanita seperti sudah dijelaskan tadi bahwa wanita lebih cenderung mengalami hal ini, ya. Biasanya ini karena pengaruh dari koloni bakteri di vulva atau pada lapisan labia atau mulut rahim, ya. Kemudian menyebar di uretra, kemudian menyebar hingga ke kandung kemih. Kemudian naik sampai ke ureter dan bisa menginflamasi ginjal. Nah, berdasarkan pengalaman klinis dan percobaan, cara ascendens ini adalah cara yang banyak dalam menyebabkan infeksi. Sebagai faktor predisposisi adalah uretra wanita yang pendek. Ini tadi saya jelaskan, ya. Dan mudahnya terjadi kontaminasi yang berasal dari vagina dan rektum. Jadi, karena pengaruh dari rektum yang berdekatan dengan mulut vagina, ini juga akan mengakibatkan kontaminasi sampai kepada bagian mulut vagina. Bisa karena pengaruh hormon progesteron. Nah, terdapat tonus dan aktivitas otot dan obstruksi mekanik oleh pembesaran uterus dalam kehamilan merupakan faktor predisposisi meningkatnya kapasitas buli-buli atau bladder dan terdapatnya sisa urin setelah berkemih pada ibu hamil. Nah, ini juga mengakibatkan wanita yang hamil ini lebih dominan mengalami hal ini. Kemudian perubahan pH urin, sudah saya jelaskan tadi, ya. Nah, kenapa sih bisa terjadi ISK? Nah, ini banyak hal yang mempengaruhinya, termasuk faktor lingkungan seperti toilet yang kurang bersih. Nah, faktor lingkungan lagi seperti kurangnya minum air atau air yang dikonsumsi itu tidak bersih, ya. Kemudian kurang kering dan higienis pada waktu buang air kecil ini, tidak kering, menggunakan kembali pakaian dalam kondisi yang basah mengakibatkan pertumbuhan bakteri dan jamur lebih cepat. Kemudian juga dipengaruhi oleh kehamilan dan tadi suka menahan buang air kecil. Nah, dan bisa dipengaruhi oleh karena sakit ginjal, usia, dan pengaruh dari diabetes. Nah, organisme penyebab ISK ini banyak sekali. Ada beberapa bakteri seperti Escherichia coli, kemudian Enterobacter sp, Pseudomonas, ya, Staphylococcus dan sebagainya. Pada kondisi yang abnormal, maka jumlah bakteri ini akan dominan pada bagian saluran kemih yang mengakibatkan
bakteri terlalu aktif sehingga akan mengakibatkan rusaknya dinding saluran kemih. Nah, bisa juga karena pengaruh dari jamur seperti Candida sp ya. Nah, kemudian pengaruh dari virus seperti papovavirus, adenovirus dan sebagainya ya. Nah, diagnosis, untuk mendiagnosa diagnosa dari infeksi saluran kemih dapat diketahui dari adanya bagian yang simptomatik berupa disuria, polakisuria, kemudian terdesak buang air kecil dan sebagainya ya. Nah, ini menandakan bahwa seseorang dapat didiagnosa mengalami gangguan infeksi saluran kemih. Nah, dapat juga muncul seperti demam ya, peningkatan suhu tubuh, kadang-kadang menggigil, mual, muntah, serta nyeri pada bagian pinggang dan pyelonefritis. Nah, dalam uji laboratorium yang dapat dilihat adalah jumlah bakteri, koloni bakteri ya, pada saat dibiarkan. Kemudian bilangan sel darah putih ini lebih dari 10. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika terjadi infeksi maka tubuh akan mengeluarkan sistem imun yang berlebih, mengakibatkan sel darah putih juga akan berlebih pada area tertentu, termasuk di area saluran kemih. Nah, urin positif nitrit ya, kemudian urin positif leukosit esterase, ABC bakteri dilapisi antibodi ya. Nah, ini dapat dilihat dari jenis-jenis bakteri yang menginfeksinya ya. Nah, kemudian kita masuk ke farmakoterapi. Nah, umumnya untuk farmakoterapi yang diberikan berdasarkan simptom yang muncul, seperti halnya misalnya pada waktu infeksi saluran kemih muncul rasa sakit yang berlebih pada bagian pinggul, pinggang, panggung dan panggul dan sebagainya. Nah, ini akan biasanya dokter akan meresepkan beberapa obat, termasuk obat untuk menghilangkan rasa nyerinya. Kemudian karena ini terkait dengan infeksi sudah pasti maka dibutuhkan obat-obat untuk penanganan infeksi seperti obat-obat antibiotik, kemudian antifungi ataupun antivirus tergantung jenis bakteri yang menginfeksinya atau mikroorganisme yang menginfeksi pada bagian saluran kemih tersebut. Oke. Nah, terapi farmakologi, nah ini pertama antibiotik. Nah, yang diharapkan untuk antibiotik tertentu dia memiliki kriteria tertentu pada penanganan ISK. Nah, yang pertama ini udah pasti dapat diabsorpsi dengan baik karena dia bekerja pada bagian infeksi saluran pada bagian saluran genital, terutama terdapat pada bagian bawah tubuh, maka harus diabsorpsi dengan baik untuk dapat ditransportkan sampai menuju ke tempat infeksinya, terutama pada bagian saluran kemih. Kemudian dapat mencapai kadar tinggi dalam urin. Nah, jadi yang diharapkan itu memang dia terdistribusi baik hingga sampai ke bagian sistem urinaria, termasuk jika dianalisa pada urinnya maka kadar di urinnya akan tinggi. Kemudian yang diharapkan juga antibiotiknya memiliki spektrum yang terbatas untuk mikroba yang diketahui atau dicurigai. Jadi untuk tidak terjadinya kesalahan pengobatan, maka antibiotik yang digunakan adalah spektrum yang benar-benar sesuai. Nah, untuk lebih jelas lagi mengenai antibiotik ini, saya juga sudah membuat video tentang antibiotik yang bisa digunakan untuk infeksi saluran kemih ini, termasuk infeksi-infeksi lain seperti infeksi saluran nafas bagian atas, kemudian infeksi saluran nafas bagian bawah, infeksi saluran pencernaan dan sebagainya. Dapat dilihat di video tersebut. Nah, kemudian
Nah, dapat menggunakan antiseptik saluran kemih seperti dapat digunakan untuk membunuh organisme penyebab infeksi saluran kemih. Nah, antiseptik ini misalnya untuk mencuci pada bagian area genital di sekitarnya, itu dapat digunakan antiseptik yang dapat membunuh bakteri yang kira-kira menginfeksi tersebut. Kemudian mencegah terbentuknya batu saluran kemih, ya. Jadi digunakan antiseptik untuk memperparah kondisi ini. Nah, mengandung bahan aktif seperti metenamin, kemudian ethylene blue dan sebagainya yang efektif untuk menghambat pertumbuhan bakteri tertentu atau mikroorganisme tertentu. Kemudian yang ketiga, obat saluran kemih. Obat yang termasuk golongan ini yaitu benazopiridin, potasium sitrat, terpen mixtur, dan flavoxat, ya. Kebanyakan digunakan sebagai terapi untuk tambahan untuk mengatasi infeksi saluran kemih. Nah, dosis antibiotik infeksi saluran kemih non komplikasi. Nah, di sini tidak ada komplikasi lain, hanya penyakit infeksi ini saja. Maka yang dapat diberikan seperti trimetoprim, sulfamethoxazole ini 2 kali 160 atau 180 mg ini sebanyak 3 kali sehari, atau bisa diberikan trimetoprim 2 kali 100 mg 3 kali sehari. Nah, kemudian bisa diberikan ciprotropin 2 kali 100 sampai 250 mg ini 3 kali sehari. Kemudian bisa diberikan golongan quinolone seperti levofloxacin 2 kali 250 mg sebanyak 3 hari selama 3 hari. Kemudian bisa diberikan cefixime 1 kali 400 mg sebanyak 3 hari. Nah, ini keterangan lama terapinya, ya. Mohon maaf tadi ini untuk lama terapinya. Nah, kemudian kemudian dapat diberikan cefpodoxime proxetil, kemudian beberapa obat-obat yang di bawah ini, termasuk amoxicillin atau dikombinasi dengan asam clavulanat, ya. Ini 2 kali 500 mg selama 7 hari. Nah, untuk tabel selanjutnya ini adalah antimikroba pada ISK bagian atas. Ini khusus untuk infeksi saluran kemih pada bagian atas. Maka dosis antibiotik yang diharapkan dapat diberikan cefepime, ciprofloxacin, levofloxacin, ofloxacin, ya. Ini dosis yang dianjurkan, bisa misalnya ciprofloxacin 2 kali 400 mg, kemudian levofloxacin 1 kali 500 mg, ofloxacin 2 kali 400 mg, gentamicin ditambah dengan gentamicin plus ampicillin ini 1 kali 3 sampai 5 mg per kilogram berat badan. Kemudian beberapa obat yang lain seperti di bawah ini, ya. Nah, untuk infeksi bagian bawah, ya, dapat diberikan beberapa antibiotik seperti trimetoprim, kemudian ciprofloxacin dengan dosis 2 kali 100 sampai dengan 2 kali 100 sampai 250 mg sebanyak 3 hari, selama 3 hari, kemudian levofloxacin juga selama 3 hari, dan seterusnya, ya. Ini untuk antibiotik yang dapat diberikan untuk infeksi saluran nafas pada bagian bawah. Nah, penata laksanaan ini sebenarnya dapat dilakukan dengan non-farmakologis dan terapi farmakologis. Namun untuk kondisi yang parah maka harus diberikan terapi farmakologis. Nah, terapi non-farmakologis misalnya tadi dengan mengkonsumsi air yang bersih, dengan mengkonsumsi air yang banyak, kemudian mengkonsumsi makanan yang tinggi dengan serat, kemudian mengkonsumsi makanan seperti buah-buahan yang memiliki pH asam seperti
eh, vitamin C pada jeruk. Ya, ini akan meningkatkan keasaman dari urin yang dapat menghambat pertumbuhan beberapa bakteri. Nah, tujuan terapi udah pasti yang untuk jangka pendek seperti eradikasi bakteri, infeksi saluran kemih untuk menghilangkan infeksi atau eradikasi bakterinya. Kemudian menghilangkan gejala yang muncul ya, seperti rasa nyeri dan sebagainya. Kemudian meningkatkan kadar hemoglobin untuk mencegah keparahan anemia. Makanya tadi pada kondisi tertentu ciri-ciri yang muncul pada infeksi saluran kemih salah satunya adalah lelah, lemah dan sebagainya. Ini karena pengaruh dari kadar hemoglobin yang berkurang. Kemudian tujuan terapi jangka panjangnya mencegah terjadinya infeksi ulang. Kemudian mencegah komplikasi dan penyakit infeksi saluran kemih yang kronis. Kemudian mengurangi morbiditas dan mortalitas akibat dari ISK ini. Nah, terapi non farmakologis tadi saya jelaskan seperti banyak mengkonsumsi air, vitamin C, jangan menunda ketika ingin buang air kecil, segera buang air kecil setelah berhubungan seksual, mencuci tangan dengan bersih ketika menyentuh alat genital dan sebagainya, menjaga kebersihan alat kelamin. Ya. Nah, terima kasih untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.